Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ayub 20 ayat 12 dan 14 yang berkata demikian. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kata dosa di dalam bahasa Ibrani yaitu hata, yang artinya jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, hamartia yang artinya kehilangan atau meleset dari sasaran yang ditetapkan. Dosa pada hakikatnya hanya akan mendatangkan malapetaka dan menuntun seseorang kepada kebinasaan kekal. Seperti kata Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, meski kita tahu akibat dosa adalah maut, tapi masih banyak orang yang menyukai dosa, terikat dengan dosa, bahkan enggan melepaskan dan meninggalkannya. Mengapa? Karena mereka telah merasakan manis dan nikmatnya dosa. Sebab dosa seringkali hadir dalam bentuk yang indah, yang menyenangkan, yang memberikan kepuasan dan kenikmatan. Walaupun itu adalah sebuah jebakan yang mematikan. Bapak Ibu, mereka tidak menyadari bahwa dosa itu seperti racun jahat yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan orang yang melakukannya. Kita tahu bahwa racun biasanya tidak seketika mematikan, tapi membutuhkan waktu untuk menyebar terlebih dahulu hingga akhirnya membunuh. Begitulah gambaran dosa, membutuhkan waktu hingga orang merasakan dampaknya. Dampak mendasar dari dosa adalah ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan. Karena sukacita dan damai sejahtera lenyap dari hati, yang ada tinggallah kegelisahan setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita pernah berkompromi dengan dosa, sebab hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Yeremia 44 ayat 4 berkata, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Dosa inilah yang akhirnya menjadi jurang pemisah hubungan kita dengan Allah. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikianlah Bapak Ibu, halnya dengan kita. Biarlah kita selalu waspada untuk hidup menjauhi dosa, karena hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Baiklah kita selalu taat kepada Tuhan dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita sungguh-sungguh tidak hidup menyukai dosa, tidak hidup menyembunyikan dosa, melainkan kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami berhati-hati di dalam hidup ini terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami benar-benar ingin menjauhi dosa dan kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami berhati-hati terhadap dosa di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.